Selamat datang kembali di channel aku, Ade Wikitama. Kita akan belajar bareng-bareng tentang bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang ada di dunia. Belajar bahasa Jepang, kita harus tahu bahasa itu apa sih? Bahasa adalah alat komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan antara pembicara dengan pendengar, penulis dengan pembaca. Jadi komunikasi dikatakan berhasil jika pembaca mengetahui maksud dari penulis, jika pendengar mengetahui maksud dari pembicara. Maka dari itu, untuk belajar bahasa, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi agar komunikasi kita berlangsung dengan baik, agar pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, langsung aja kita mulai belajar bahasa Jepangnya. Kemarin aku sudah menanyakan beberapa pertanyaan dasar tentang bahasa Jepang. Bagaimana sih menurut kamu bahasa Jepang itu? Dari pertanyaan itu ada berbagai macam jawaban. Ada yang mengatakan unik, menarik, sulit, ruwet, menyenangkan. Dan juga ada yang menjawab, menurut saya bahasa Jepang adalah bahasa yang sering digunakan oleh Jepang untuk berkomunikasi antar sesama. Jadi orang Jepang, lahir di Jepang, gede di Jepang, dari keluarga Jepang, itu makainya bahasa Jepang, bukan bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa. Ingat itu. Tapi dari beberapa jawaban itu, sebagian besar atau kebanyakan itu menjawab kalau bahasa Jepang itu sulit atau susah dipelajari. Ya memang kalau kita belum tahu atau belum kenal bahasa Jepang, kita akan berpikir bahwa bahasa Jepang itu sulit. Tapi kalau kita sudah tahu, ya memang sulit sih. Dan aku pernah baca di sebuah artikel, itu bahasa Jepang itu termasuk salah satu bahasa yang sulit dipelajari di dunia. Kenapa? Kalau menurut aku pribadi, itu mungkin salah satu faktornya adalah karena bahasa Jepang itu memiliki beberapa huruf. Tahu ada berapa huruf Jepang? Ya, 18 gundulmu kuy. Enggak, bukan 18 ya, kebanyakan. Ada yang mengatakan huruf Jepang itu ada 3, ada juga yang mengatakan 4. Kalau 3 itu ada kanji, hiragana, sama katakana. Kalau 4 itu ada kanji, hiragana, katakana, sama romaji. Kanji adalah aksara yang berasal dari Tiongkok. Satu huruf kanji itu bisa melambangkan sesuatu. Cara penulisan kanji sangatlah rumit. Banyak sekali coretan, goresan, atau garis-garis. Dan jumlah kanji itu sangatlah banyak. Lebih banyak daripada hiragana ataupun katakana. Yang kedua adalah hiragana. Hiragana adalah bentuk penyederhanaan dari kanji. Penulisannya lembut dan banyak lengkungan-lengkungan. Fungsi dari hiragana adalah untuk menuliskan kosakata yang asli dari Jepang. Misalkan ohayo, arigato, konnichiwa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah katakana. Katakana ini juga bentuk penyederhanaan dari kanji, tapi penulisannya lebih tegas. Dan katakana berfungsi untuk menuliskan kosakata serapan dari bahasa asing atau bahasa selain bahasa Jepang asli. Misalkan hoteru, komputer, smartphone, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah romaji. Romaji itu adalah bentuk alfabet, jadi A, B, C, D, dan seterusnya itu. Dan bisa digunakan untuk menuliskan singkatan-singkatan. Itulah tadi sedikit gambaran tentang huruf-huruf Jepang. Nah, untuk kita pemula, kita akan belajar cukup hiragana sama katakana saja dulu. Aku juga menanyakan menurut kamu apa saja hal menarik tentang Jepang. Ada yang mengatakan bunga sakuranya, gunung Fujinya, terus bahasanya, sushinya, animenya, terus juga pemandangannya sangat indah, teknologinya, kedisiplinan orangnya, terus juga adegannya sangat menarik. Mungkin ini adegan di film animenya mungkin ya, film atau film-film Jepang yang lainnya itu. Dan juga sebutkan film atau serial anime Jepang favorit kamu. Itu. Ada yang mengatakan Doraemon, anime Naruto, terus apa ya, One Punch Man, Dragon Ball,
Terus banyak sekali deh anime-anime Jepang yang seru-seru ya, anime Jepang itu. Terus juga sebutkan tokoh atau karakter anime Jepang favorit kamu. Ada yang mengatakan Shinchan, Saitama, Doraemon, Naruto, Sasuke, Nobita. Terus ada juga yang mengatakan siapa yang paling kuat antara Saitama dan di One Punch Man atau Son Goku dari Dragon Ball. Dan siapakah yang paling pintar, like Zakami dari Death Note atau Shikamaru dari Nara? Ini aku pertanyaan, jawab pertanyaan. Ya nggak apa-apa lah. Dan kita kembali lagi ke huruf Jepang tadi. Kita bisa menyebutkan ada kanji, hiragana, katakana, sama romaji. Yang kita akan pelajari adalah hiragana sama katakana. Masing-masing huruf ini memiliki karakter atau ciri-ciri atau fungsi masing-masing. Nah, hiragana tadi kan aku menyebutkan kalau fungsinya untuk menuliskan kosakata asli dari Jepang. Sedangkan katakana ini adalah kosakata serapan. Untuk latihan bagaimana kita membedakan penggunaan hiragana sama katakana, coba kalian cari 10 kosakata asli dari Jepang dan 10 kosakata serapan yang bukan dari Jepang. Cukup sampai sini, kita akan lanjut dengan video-video berikutnya. Aku Adi Wikitama, this is my way. Wuss.